حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى، ملك الحبيب روحي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati segenap kepengurusan DKM Masjid Nurul Huda, akhina fillah Ustadz Rozi selaku ketua DKM, begitu pula dengan para pembina, sekretaris, bendahara, wakil, dan seluruh anggotanya yang insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berusaha menghidupkan Masjid Nurul Huda menuju arah mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakini bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh DKM, baik dari kegiatan taklimnya maupun ubudiyahnya, insyaallah mudah-mudahan semuanya pahala dari jamaah yang hadir di sini, mereka semua mendapatkan pahala juga. Artinya berlipat ganda rahmat dan barokah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman dan di DKM harus sabar. Namun juga kita berhadapan dengan umat, berhadapan dengan masyarakat. Kepala boleh sama hitam, tapi pemikiran pasti beda. Begitu pula dengan para alim ulama, para asatidzat, dewan guru yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan juga mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, senantiasa selalu mendampingi kita, mengarahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tokoh masyarakat, sesepuh kampung, RW, RT, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, yang insyaallah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita keluar Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wabil khusus sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Kemarin pemerintah sudah mengumumkan bahwa tadi tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Artinya memang kita di bulan Dzulhijjah, dari bulan yang namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu semuanya bulan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan Ashhurul Hurum ini, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang paling utama yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ashhurul Hurum adalah melaksanakan ibadah puasa. Apalagi nanti ada istilah tarwiyah, arafiyah, ya. Itu jangan sampai enggak dilaksanakan, usahain kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, sehingga selalu kita terbimbing. Terbimbing apa? Terbimbing untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah. Terbimbing selalu menjauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi daripada Allah ngampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang. Jadi bukannya, wah ini enak nih Allah ampuni, gua kan udah puasa, gua maksiat enggak begitu juga. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ngebimbing orang tersebut, mengarahkan orang tersebut jauh daripada kegiatan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, sehat walafiat. Yang ada rezeki alhamdulillah, ya. Saudara-saudara kita sebagian sudah melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan ibadah hajinya mabrur. Pada sehat walafiat, panjang umur, selamat ke tanah air kita, kembali kepada ke negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang furoda kayaknya udah nggak keluar tuh kayaknya tuh. Ya, udah ini kejadian udah sekian tahun ya. Haji furoda bayar mahal-mahal, hampir 400, 500, cuman di PHP-in. Sampai tanggal 29, sampai tanggal 30 visanya nggak turun. Yaitu qudratullah, undangan, ya. Haji itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang punya duit belum tentu bisa pergi haji. Bahkan yang nggak punya duit dihajiin gratis undangan pemerintah Saudi. Iya nggak? Makanya rukun Islam yang kelima ini jangan dianggap remeh. Ya, jangan sampai dianggap remeh. Walaupun kita bukan orang yang dikategorikan mampu untuk membayar ibadah haji, tetap di hati kita harus ada azam. Harus ada keinginan kuat bahwasanya ya Allah, saya yakin saya ibadah haji. Walaupun nanti misalnya kita nggak ibadah haji, tapi kita sudah ada nih niat. Ini mah jangan mentang-mentang gajinya UMP, boro-boro gue pergi haji, kenapa keperluan gak banyak, gak boleh gitu. Tetap harus yakin kita yang ngundang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha kaya, zat yang maha bisa, zat yang maha segala-galanya. La haula wa la quwwata. Apa yang kita bisa kecuali semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau nggak haji, tiba-tiba ada yang ngundang, ya tiba-tiba apa? Udah umroh belum? Belum. Ya udah besok berangkat. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya umroh kosasi. Umroh ongkos boleh dikasih. Ya rezeki bukan itu. Rezeki. Alhamdulillah lah, kalau kontan 33 juta, paling murah 29 30 juta, rezeki nomplok, ambil langsung. Mudah-mudahan aja nih ada yang ngundang saya juga, amin. Jamaah yang kedua, kalau seandainya kita belum melaksanakan ibadah haji atau umroh, lah ada ibadah yang dilakukan di negeri kita, yaitu ibadah apa? Kurban. Kurban yang ada rezeki, yang keluasan rezekinya, ya pengen dibikin berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban. Ya minimal sapi, kambing, ya. Jangan sampai korbannya adalah korban perasaan, ya. Mudah-mudahan Allah kasih berikan rezeki yang banyak, halal barokah, biar bisa berkurban, meneteskan darah rakatul dam pada hari raya Idul Adha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah menghabiskan kitab Bahjatul Wasali bi Syarhil Masail. Maka kita berlanjut kepada kitab yang baru, yaitu Tafsir Surah Yasin Syekh Hamami Zada. Jadi kita akan bahas tentang masalah khusus, membahas tentang masalah surat tafsir Yasin. Yasin ini luar biasa, Pak, ya. Di mana-mana, kapanpun, momennya orang baca Yasin. Mau sunatan, malamnya selamatan baca Yasin. Mau nikahan, selamatan, malamnya baca Yasin. Nisfu Saban baca Yasin. Malam Jumat di masjid baca Yasin. Punya hajat, keinginan, yang ingin cepat kabul, baca Yasin. Ingin jauhkan bala, musibah, baca Yasin. Emang ada dasarnya itu semuanya. Nanti kita akan bahas. Di samping kita akan bahas juga per item, per ayat-ayat yang totalnya berapa ayat? 83 ayat insya Allah. Mudah-mudahan tuntas. Di majelis saya itu sampai sekarang belum tuntas juga sih. Lama ya. Apalagi sebulan sekali. Nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Amin. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita bahas adalah asbabun nuzul. Sebab musabab turunnya Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Kenapa? Karena memang diturunin. Siapa yang memerintahkan menurunkan Al-Quran? Allah. Di mana Al-Quran itu awalnya adalah fi jumlatil wahidah. Jadi Al-Quran itu, Pak, pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran dari arsy singgasananya Allah ke Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur
adalah antara bumi dengan ars, di tengah-tengah itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Disitulah Al-Quran bersinggah, di mana disitulah nanti akan diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dari pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun yang pertama kali menerima wahyu sampai dengan terakhirnya 63 tahun beliau wafat. Disitulah berdasarkan sebab-sebab turunnya, diturunkan ini karena ini, diturunkan ini karena ini, diturunkan ini karena ini, termasuk yaitu yang namanya surah Yasin. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini sebenarnya kita kadang-kadang baca Yasinnya gimana sih? Yasin. Itu yang pertama. Atau yang kedua? Yasin. Yang pertama apa yang kedua? Kedua ya. Ya kan mat yang panjang 6 harokat itu yang mana? Sinnya kan, bukan ya-nya. Ini kadang-kadang orang salah. Ya-nya yang panjang, ya-nya yang 6 ketukan, sinnya jadi 3 atau 4. Balik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ayat keberapa tuh? Yasin. 1 dan dikatakan hadhihi surah makiyatun. Ini surah Yasin adalah surah yang diturunkan di Mekah. Ada makiyah, ada madaniyah. Artinya kalau dikatakan surah makiyah berarti ini surah diturunkan ketika Rasulullah pada periode Mekah. Ketika Rasulullah berada di Mekah. Sedangkan kalau seandainya ada surah madaniyah berarti disitulah ketika Rasulullah pada periode berada di Madinah. Jadi Yasin ini ketika Rasulullah berada di Mekah nih. Ya, dikatakan wasababu nuzuliha, sebab musabab turunnya adalah innal kuffara qalu anna Muhammadan laisa bin nabiyyin. Karena orang-orang kafir Quraisy dikala itu mereka itu menghasut dan tidak percaya tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ini jamak, bukannya qala tapi qalu, yang artinya adalah mereka orang-orang kafir Quraisy itu kebanyakan mereka mengatakan anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah laisa bin nabiyyin. Mereka tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Ini sebab musababnya nih. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala itu sedang berdakwah, mengajak kebaikan, mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan seorang rasul. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa na'udzubillah min dzalik, astagfirullah, dikatakan Rasulullah orang gila. Bayangin Pak. Padahal mah salah satu penyebab ya, salah satu penyebab yang menyebabkan mereka itu ingkar kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah satunya adalah faktor ekonomi, Pak. Bisnis apa? Tembakau? Bukan. Bisnis apa? Emas? Bukan. Bisnis Tuhan. Bisnis apa? Bisnis Tuhan, Pak. Di mana yang namanya Ka'bah dikala itu setelah masa fatrah,
masa kekosongan, Pak. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul, maka yang ada di situ adalah orang-orang musyrik. Orang-orang kafir Quraisy, di mana di situ ada yang namanya para pemimpin-pemimpin, di mana para pemimpin itu punya Tuhan. Ada Manat, Lata, Uzza, segala macam. Pokoknya di saat itu Mekah itu dikelilingi yang namanya berhala yang notabene adalah setiap berhala itu punya pengikut dan ada pemimpinnya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama baru. Tuhannya bukannya yang ini, Pak, Bu. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau seandainya nih, kata mereka, kalau seandainya di Muhammad punya pengikut, Tuhan gua kagak laku nih. Kenapa, Pak? Kayak itu yang melakukan persembahan-persembahan kepada Tuhan-Tuhan yang ada di sekitar Ka'bah. Itu seandainya mereka setelah yang namanya melakukan perbisnisan, pulang dari mana gitu, itu mereka memberikan sesembahan. Sesembahannya bukan kepada Tuhannya, Pak. Kepada siapa? Ya Abu Jahal, Abu Lahab itu. Lah kan fulus. Lah kalau seandainya objekan gue di stop, kira-kira ada fulus masuk nggak? Enggak, akhirnya dia ingkar, Pak. Tuh. Makanya hati-hati, Pak. Ya, hati-hati dengan yang namanya fulus. Bisa membuat orang itu kufur. Bisa membuat orang itu bahkan bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan fulus itu bisa membuat perpecahan yang tadinya saudara menjadi musuh. Banyak yang begitu ya? Banyak. Apalagi urusan utang. Dikatakan laisa bin nabiyyin wala mursal. Nabi Muhammad itu bukan nabi dan bukan seorang rasul. Bukan. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Muhammad itu cuman yatimnya anak kecil yang tadinya diasuh soleh yang namanya Abi Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman apa kakek? Kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana ketika Rasulullah masih dalam kandungan, ayahandanya Sayyid Abdullah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menjadi seorang yatim, dan saat itulah diambil alih oleh kakeknya yang bernama Abu Thalib. Sedih ya. Bayangin seorang nabi, pemimpin para rasul, wafat dalam keadaan yatim. Bahkan gak lama setelah itu, sekian tahun Rasulullah menghadapi yang namanya kehidupan, meninggal ibunya, wafat. Akhirnya sebatang kara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa yati Abu Thalib wa ma dhahaba ilal maktab. Allah. Saking hasutnya tuh, Pak. Bu. Saking hasutnya mereka menolak kerasulan Nabi, saking hasutnya mereka enggak mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, dia mengatakan apa? Dia itu hanya yatimnya Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab, enggak pernah yang nama Nabi itu pergi ke sekolah. Ke sekolahan gitu. Makanya Rasulullah kan Nabiyil Ummi. Dan itu bukannya aib, Pak. Bukan. Nanti saya akan jelaskan insyaallah. Jadi kata orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad itu nggak pernah pergi ke sekolah. Kalau kata orang kampung, kita orang Betawi, nggak pernah makan bangku sekolahan. Bangku sekolahan dimakan rayap. Nggak pernah Rasulullah itu duduk di bangku madrasah, ibarat kata gitu, duduk belajar sama seorang, nggak pernah. Wa ma ta'allama minal ilmi minal muallim, dan bahkan nggak pernah yang namanya Nabi Muhammad itu duduk kepada seorang alim.
Fakaifa yasurun nabiyan, bagaimana bisa jadi kok orang yang kayak gitu, nih kata orang kafir Quraisy, bisa menjadi seorang nabi dan seorang rasul? Kagak. Pak, kalau seandainya misal nih, mohon maaf nih Pak RT RW, ini misal doang ini mah. Di sini kalau seandainya habis pemilihan RW, RW-nya nggak hadir ya? Sama warganya kagak diaku, sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Wakil presiden dipilih, menang dia, datang ke tempat kita kagak openin, cuekin, gimana, sakit hati nggak? Sakit hati. Apalagi ini seorang nabi, seorang rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang mereka, dia itu bukan nabi, bukan rasul, nggak pernah sekolah, nggak pernah duduk sama orang alim. Bagaimana itu dia menjadi seorang alim? Bagaimana dia menjadi seorang rasul? Bahkan dikatakan oleh Syekh Hamam Bizada, beliau mengatakan, fakanal kuffaru musirrin. Bahkan yang namanya orang-orang kafir Quraisy itu selalu yang namanya terus menerus, bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi, bukan rasul. Bayangin, bapak nggak ada, ibu kagak ada, yatim sendirian. Biinkarihim, di dalam mengingkari kenabiannya, terus menerus. Rasulullah dikatakan bukan nabi, bukan rasul, terus menerus. Lalu faraddallahu ta'ala qaulal kufar, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas orang-orang kafir tersebut, orang-orang yang ingkar, yang hatinya tertutup. Wa anzala hadhihi surata, dan menurunkan ini surah ya Yasin, wa syahida bidatihil jalil, dengan bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya yang mulia, ala risalatihi wa nubuwatihi, dengan zat yang mulia, zat kemuliaan yang Allah miliki, ala risalatihi, atas kerasulan dan atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal, bahkan disebutkan dan riwayat kata Syekh Hamami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, in ankaral kuffaru risalatak, wahai Muhammad, kalau seandainya orang-orang kafir tersebut ingkar kepada risalah engkau, fala tagtamma bidzalik, jangan engkau bersedih wahai Muhammad, jangan engkau bersedih ya Rasulullah, ana asyhadu annaka laminal mursalin, saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersaksi bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung Pak. Yang menyatakan rasul itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, demi zatnya. Zaman sekarang muncul orang-orang sableng, menolak syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membandingkan dengan literatur sejarah. Ada tuh yang namanya, siapa tahu tuh, pokoknya ini kan dirham ini kan turun adanya tahun sekian Masehi. Lah kok di zaman ini udah ada dirham, bener gak sih? Banyak itu, hati-hati tuh kalau seandainya kita kurang bekal-bekal tuh masalah begituan, jadi ingkar tuh. Naudzubillah min dzalik, jadi kufur tuh. Sebab kenapa? Ya, kalau literatur sejarah mah bisa dibuat-buat, betul nggak? Tergantung yang namanya siapa yang membuat, siapa yang mencetak buku, siapa yang menerbitkan. Jangankan yang namanya sejarah zaman dulu yang udah lama, ratusan berabad-abad tahun lalu,
sejarah Indonesia aja bisa dirubah. Kita belajar dicekokin itu yang namanya berbagai macam sejarah. Inilah, itulah, inilah, apa segala macam. Kalau saya bongkar gak bagus. Silakan teliti sendiri. Ternyata kita dibohongin, ternyata kita dikadalin. Kenapa? Karena kita di brainwash, kata bahasa sekarang. Otak kita dicuci dengan yang namanya ilmu pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang belum tentu pengetahuan tersebut otentik. Mana yang kita jadikan sandaran? Al-Quran. Mana yang harus kita yakini? Al-Quran. Mana yang harus kita pegang? Hadis. Kalau sejarah kita nggak bisa pegang. Sebab kenapa? Nauzubillah min dzalik. Termasuk juga kitab-kitab yang baru tuh. Ya, kitab-kitab terbitan Saudi misal. Wah, coba bandingkan dengan terbitan yang terdahulu, bisa jadi ada yang dirubah tuh. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah sejarah. Ini adalah yang menyebabkan kenapa turunnya surah Yasin. Kira-kira udah paham belum? Jadi karena adanya penolakan daripada kafir Quraisy dikala itu yang menolak dan tidak mempercayai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tuh. Kita belum masuk ayat selanjutnya, belum masuk tafsirnya. Yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang masalah fadhailu surat Yasin. Fadilah, keutamaan daripada kita membaca surah Yasin. Ini kopi kalau nggak diminum takut dingin. Bismillah. Aneh doang ini. Dikatakan di sini, falamma kanat hadhihi suratu dallatan. Kalau seandainya yang namanya Al-Qur'an ini, surah Yasin ini menjadi dalil yang menjadi poros, yang menjadi sumber yang membenarkan tentang masalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jarama anna sarat qalbal Qur'an, maka enggak diragukan lagi Pak Bu, yang namanya surah Yasin ini adalah yang disebut dengan qalbul Qur'an. Masing-masing kan punya itu. Kenapa Ustaz? Oh gitu. Dipijit aja kakinya tuh, yang telapakan kakinya. Al-Fatihah disebut dengan apa? Umul Quran. Nah, kalau surah Yasin ini disebut dengan qalbul Quran. Kenapa Pak Bu? Kenapa yang namanya Yasin ini dikatakan dengan qalbul Quran? Karena inilah yang menjelaskan. Karena surah Yasin inilah yang memberikan keterangan tentang masalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya mana ayatnya tentang masalah Yasin, mana ayatnya tentang masalah kebenaran kerasulan Nabi Muhammad, ya surah Yasin. Sehingga kalau seandainya, mohon maaf, kalau tidak ada yang namanya surah Yasin, maka tidak ada penjelasan yang otentik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung yang menjelaskan tentang masalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ruh yang namanya Nabi Muhammad tentang masalah kenabian dan kerasulannya, itu yang menjadi qalbunya adalah surah Yasin. Dan ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'an Yasin. Setiap segala sesuatu itu ada yang namanya hati, Pak. Termasuk manusia nih kita ada hati kan? Dan kata Nabi,
Wa qalbul Quran Yasin, dan yang menjadi sumber atau hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Lalu apa kata Nabi? Wa man qara'aha, barang siapa yang membaca daripada surah Yasin, kataballahu lahu qiraatul Qur'ani asyra marrat. Barang siapa yang membaca 1 kali surah Yasin, maka dia itu sama dengan membaca 10 kali Al-Quran. Luar biasa, Pak. Kalau Al-Ikhlas kan kita tahu tuh, orang 1 kali baca surah Al-Ikhlas sulusul Quran, ya enggak? Maka kalau seandainya dia 3 kali membaca surah Al-Ikhlas, maka dia sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau seandainya surah Yasin, kita baca 1 kali surah Yasin, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tafsir Yasin, Syekh Hamamizadah, beliau mengatakan bahwa 10 kali kita hafal Al-Quran. 10 kali. Allah, itu baru fadilah yang pertama nih. Ini banyak fadilahnya nih. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak malam Jumat di sini baca Yasin selalu ya malam Jumat. Allah, apalagi kalau seandainya terkumpul 40 orang. Itu luar biasa. Apalagi malam Jumat. Wah, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah berikan keutamaan. Masya Allah. Terus jangan mentang-mentang begini 10 kali hatam Quran, besok-besok kagak baca Al-Quran. Ya, ini mah udah Yasin aja dah. Jangan, tetap fadilahnya beda. Kalau seandainya orang tersebut betul-betul yang namanya menghatamkan Al-Quran per ayat, per surah, per juz, beda. Ya, Masya Allah. Tapi inilah keutamaan yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi orang yang membaca yang namanya qalbul Quran atau surah Yasin, maka dia itu sama dengan menghatamkan asra marrat, membaca Al-Quran 10 kali. Yang kedua, kama qala alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membaca surah Yasin dan surah Taha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Allah telah membaca surah Yasin dan surah Taha yaitu 2000 tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Allah yang ngebaca bitartil. Dikatakan di sini qara'a. Fi'ilnya fi'il madhi yang menunjukkan telah membaca. Allah surah Yasin dan surah Taha sebelum 2000 tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Falamma sami'atil malaikah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha, sami'atil malaikah, itu malaikat ngedenger. Qalu, lalu malaikat itu para malaikat yang ngedenger Allah subhanahu wa ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha, qalu, mereka mengatakan tuba li ummati Muhammad. Tuba li ummati Muhammad. Beruntung untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzzila alaihim hatani suratani, di mana Allah akan menurunkan 2 surah yang mulia ini. Wa tuba liman tahammalu bihima, dan beruntung siapa yang membawa, artinya yang mengamalkan daripada isi daripada surah Yasin dan surah Taha tersebut. Wa tuba
li alsinati tatakallamu bihima, orang yang selalu membaca dan juga selalu mengkaji yang namanya surah Toha dan surah Yasin ini. Makanya ulama kita memberikan tafsir khusus. Tafsir khusus tentang masalah surah Yasin. Dan ini, kitab ini banyak dibaca di pesantren-pesantren. Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu enggak usah pesantren. Cukup datang ke Masjid Nurul Huda, kita akan kaji yang namanya tafsir surah Yasin Syekh Hamami Zadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tuba, yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kama qala alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'an. Ini penduduk surga nih. Sesungguhnya yang namanya penduduk surga itu enggak ngebaca apa-apa. Minal Quran, daripada Al-Quran, illa Taha wa surat Yasin wa surat Ar-Rahman. Kalau ibu-ibu, bapak pengen tahu bacaannya penduduk surga, itu bukannya Facebook, bukannya YouTube, bukannya Twitter, bukannya X. Bacaannya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah 3 surah yang selalu rutin dibaca. Surat Taha, surah Yasin, dan surat Ar-Rahman. Nih 3. Udah hafal semua. Yasin ibu-ibu biasanya hafal tuh, luar kepala. Ya, saya bapak-bapak apa lagi luar kepala itu. Saking di luarnya dia baca. Ya. Nah, itu bacaan penduduk surga. Artinya kalau kita pengen menjadi penduduk surga, kita biasain tuh. Ya, kalau Toha kadang-kadang jarang juga ya. Kalau Ar-Rahman mungkin sering, Al-Muluk sering, ya, Ar-Rahman, ya, Yasin apalagi, Waqiah apalagi, ya. Masya Allah, nanti ya luar biasa. Jadi penduduk surga itu bacaannya 3 umumnya ya, yang sering dibaca dari Al-Quran 3 surah itu. Allah, Masya Allah. Allah, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah. Kata Nabi kita Muhammad, kama qala alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapa saja di antara orang-orang muslim, baik laki-laki, wa muslimatin, baik perempuan, quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut, ketika seseorang yang sedang sakaratul maut dibacakan di sisinya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini kan sering kita baca ya. Kalau orang udah baca Yasin aja, insya Allah baca Yasin. Ada yang protes juga sih kadang-kadang. Kenapa sih Yasin mulu? Memang Al-Quran Yasin doang, kan begitu kadang-kadang. Kalau saya mah jawaban saya gini, emang Yasin bukan Al-Quran? Al-Quran bukan? Al-Quran, ya udah sama-sama Al-Quran. Kenapa? Karena memang inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki fadilah, keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakaratul maut, baik laki-laki maupun perempuan, kita tahu dia itu sudah kelagapan, kata orang Betawi bilang. Udah meg-megan, apa meg-megan? Udah sulit untuk bernafas. Jadi cirinya itu udah ngorok ya. Itu kalau udah ngorok itu udah alamat tuh. Buru-buru pada baca Yasin, baca Yasin.
Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nazala alaihima bi adadi kulli harfin asyratu amlak. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun yang namanya malaikat setiap huruf daripada surah Yasin itu, turun yang namanya 10 malaikat. Ya, 1 huruf 10 malaikat. Sin 1 huruf 10 malaikat. Hitung berapa huruf tuh, kali 10. Tugas minggu depan kumpulin. Tugas minggu depan kumpulin berapa ayat, berapa huruf di dalam surah Yasin. Di dalam kaifiat tata cara penghitungan juga yang namanya tasdid itu 2. Iya. Kalau ada tasdid tuh berarti kan penekanan, itu 2 huruf Pak, bukannya 1, 2 huruf. Artinya nggak bakal kita bisa hitung, dah luar biasa. Ngapain tuh mereka? Ketika malaikat turun di depan orang yang sakaratul maut, yang sedang ingin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dibacakan surah Yasin 1 huruf 10 malaikat. Ngapain mereka itu malaikat? Yakumuna baina aydihima sufufan. Itu malaikat itu ketika orang lagi sakaratul maut, mereka itu berdiri bersop-sop, yusalluna alaihima, nyolatin orang yang akan atau yang wafat tadi. Malaikat yang turun itu tadi, yang sebegitu banyaknya turun, kalau seandainya orang lagi sakaratul maut kemudian wafat, disolatin nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya orang biasa yang nyolatin, tapi juga malaikat yang nyolatin. Wa yastaghfiruna lahuma, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, dan mereka malaikat beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau seandainya ada orang lagi sakaratul maut dibacakan surah Yasin. Wa yashhaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatihima, dan juga malaikat itu menyaksikan ketika dimandikan, wa yattabi'una, dan ngiringin malaikat janazah dari orang-orang yang wafat tadi. Bisa jadi yang ngiringin cuma 10 mata zahir. Bisa jadi yang ngiring kita lihat cuma 20 orang, bahkan cuma 5, RT RW sama petugasnya udah ngiringin. Tapi kalau seandainya anaknya dia baca surah Yasin, anaknya dia baca untuk orang tuanya yang ketika dia baca surah Yasin, itu malaikat-malaikat Allah yang nggak kelihatan, malaikat itu ngiringin dia. Masya Allah. Kenapa? Dikatakan di sini karena keberkahan, kemuliaan daripada surah Yasin. Luar biasa. Masih banyak lagi insya Allah nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, selalu menghidupkan semua kita dengan yang namanya surah Yasin, menjadi kalau bisa jadi aurat, jadi rutinitas kita insya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu di dalam hati kita tertanam untuk kecintaan kepada surah Yasin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kesempatan yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.